Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Maria Selviana Leitowotan dari kelas 5A3 Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan tentang jenis-jenis dan bentuk-bentuk komunikasi beserta contohnya. Jenis-jenis komunikasi yang pertama itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan komunikasi yang digunakan dengan menggunakan simbol-simbol verbal serta menggunakan kata dari satu maupun lebih bahasa. Contohnya, ketika dua orang atau lebih melakukan interaksi berupa berbincang-bincang dengan menggunakan perantara atau media komunikasi seperti media seluler dan lainnya. Yang kedua, itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ialah komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan pesan nonverbal untuk menyampaikan suatu informasi. Contohnya ekspresi wajah, bahasa tubuh, sentuhan, dan penampilan. Yang ketiga, komunikasi formal. Komunikasi formal merupakan komunikasi yang terjadi di antara organisasi maupun perusahaan dengan tata cara yang telah diatur sebelumnya sesuai dengan struktur organisasi. Contohnya adalah seperti seminar, pembicara umumnya yang akan menggunakan bahasa baku yang mudah dimengerti serta berada dalam ruang lingkup atau tata letak yang formal pula. Yang keempat, komunikasi informal. Komunikasi informal terjadi ketika ada seseorang atau lebih, baik dalam organisasi maupun suatu persoalan yang tidak ditentukan sebelumnya dalam suatu struktur organisasi tidak mendapatkan kesaksian resmi. Contohnya gosip, desas-desus. Komunikasi non-formal. Komunikasi nonformal adalah ketika komunikasi terjadi di antara komunikasi yang memiliki sifat moral serta informal. Contohnya, ulang tahun perusahaan, ulang tahun organisasi, dan lain sebagainya. 6. Komunikasi langsung. Komunikasi langsung dapat diartikan sebagai suatu proses komunikasi yang dilakukan secara langsung tanpa adanya bantuan dari perantara pihak ketiga maupun media komunikasi yang ada serta tidak dibatasi oleh jarak. Contohnya, ketika seseorang bertemu di suatu tempat dan melakukan komunikasi. 7. Komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung adalah kebalikan dari komunikasi langsung, yaitu proses komunikasi terjadi atau dilaksanakan dengan adanya bantuan dari pihak ketiga maupun alat media komunikasi. Contohnya, komunikasi dengan menggunakan telepon seluler melalui platform untuk chat lainnya. Komunikasi berdasarkan maksudnya. Jenis komunikasi berdasarkan maksudnya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pidato, ceramah, wawancara, serta memberikan perintah atau tugas. Komunikasi internal. Komunikasi internal dapat dibedakan menjadi 3 bentuk, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.